Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan pada hari ini kita akan update on-chain analysis. Mungkin ini adalah update setelah kondisi BTC yang sampai ke 70 ribuan ya, tepatnya di tanggal 20 Mei 71 ribu, pelan-pelan mulai melemah begitu. Nah, pertanyaannya pelemahan tren ini, dan secara TA kita sudah pernah bahas beberapa kali ya, mulai ada kemungkinan terbuat suatu lower high dan ada possibility membuat lower low ya. Nah, itu kita akan lihat secara on-chain-nya. Apa yang terjadi? Apakah para bandar masih akumulasi? Ataukah jangan-jangan para bandar mulai membentuk posisi futures yang beresiko seperti biasa ya? Nah, tetapi sebelum kita mulai, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan karena on-chain analysis ini bukanlah segmen yang daily, maka gue akan coba jelaskan secara singkat dan padat apa itu on-chain analysis. Oke, jadi on-chain analysis ini adalah suatu analisa yang khas dan spesifik untuk dunia cryptocurrency. Karena dia menganalisa data blockchain, makanya dibikin satu term on-chain analysis ya. Nah, gue pribadi lebih suka melihat data Bitcoin karena suka nggak suka Bitcoin ini yang akan cenderung menentukan kemana arah kripto berjalan, begitu ya. Nah, kenapa juga gue ambil contoh Bitcoin? Karena gini, yang membuat menarik dari analisa on-chain adalah sifat blockchain yang immutable. Jadi contohnya seperti Bitcoin ya. Transaksi pertama di Bitcoin Network adalah transaksi dari dompetnya Satoshi Nakamoto ke Halvini, salah satu core team developer dari Bitcoin di masa itu. Dan zaman dulu itu saat mendevelop Bitcoin itu nggak ada dana tim dev. Itu cuma orang-orang yang di spare time mereka nge-coding aja. As simple as that. Begitu. Jadi quite cool sebenarnya kalau lu pelajari sejarahnya ya. Tapi besides that, intinya itu data di blockchain tidak bisa diganggu gugat. Jadi nggak ada ceritanya koreksi. Kalau lu lihat di bank misalkan di lu bisa lihat ada koreksi gitu. Nah, koreksi itu nggak bisa terjadi di blockchain karena tidak centralized bentuknya ya. Nah, maka dari itu jadi menarik untuk bisa kita lihat pergerakannya kemana ya. Lu kebayang nggak? Lu kalau dapat data semua semua rekening dari orang terkaya di Indo atau di dunia gitu. Wah, pasti menarik kan buat dilihat mereka pakai buat apa. Nah, mirip-mirip kayak gini lah. Kita bisa lihat pergerakan orang-orang super kaya, para whales, para bandar di sini ya. Nah, tetapi justru dengan on-chain ini kita malah membuktikan bahwa para bandar yang terlihat invincible, nggak pernah salah tuh sebuah mitos ternyata ya. Di sini kadang-kadang kita bisa melihat para bandar melakukan possible buying di tempat yang salah, mereka melakukan possible selling di tempat yang salah, dan seterusnya. Ya, jadi ini malah membukakan mata kita bahwa para bandar itu nggak selalu benar. Dan on-chain ini bukanlah pengganti TA maupun pengganti fundamental. Ini adalah suplemen lagi tambahan spesifik untuk Bitcoin, untuk kripto ya, supaya kita lebih akurat lagi. Begitu ya. Nah, yang pertama kita akan bahas seperti biasa exchange net flow dari Bitcoin ya. Nah, ini akan ada dua bar merah dan bar hijau. Pertama kita harus tahu dulu ini adalah data semua exchanger besar ya, seperti Binance, ada Bybit, ada Bitget, Bitum. Ya, pokoknya exchanger terbesar di dunia itu cenderung masuk ke sini semua datanya. Jadi saat terjadi outflow itu artinya keluar BTC dari exchanger yang semua di sini dan masuk ke mana? Kemungkinan besar masuk ke wallet, antara wallet Ledger atau ya hot wallet. Nah, itu yang mungkin faktor X yang kita nggak bisa tahu nih. Jangan-jangan dipindahin ke hot wallet terus pindah ke DEX. Nah, itu nggak bisa ke-detect di sini. Tetapi secara garis besarnya, outflow yang warna merah ini menunjukkan bahwa banyak yang menarik BTC dari exchanger keluar. Ya. Artinya apa? Possible buying atau possible accumulation. Mereka udah beli dan ya udah mereka tarik dari exchanger supaya mereka bisa taruh lebih aman di ledger mereka, di hot wallet mereka dan seterusnya. Nah, ini biasanya outflow ini akan berkorelasi dengan bottom, berkorelasi dengan kemungkinan akan mulai rally dan seterusnya. Intinya adalah possible accumulation.
Gitu. Nah, buat elu yang bisa baca on-chain dan ikutan akumulasi di masa-masa ini ya, lu bisa lihat dari tanggal 7 November sampai tanggal 16 November itu banyak terjadi outflow. Artinya para bandar melakukan akumulasi yang lumayan besar. Di sini outflow 30.000 BTC. Di sini 13.000, di sini 39.000, di sini 39 lagi, 31.000 dan seterusnya. Buat lu yang akumulasi di sini berarti sama ya, kita akumulasi bareng sampai di angka 15 ribuan. Dan dapat bottom. Ya, tetapi lagi-lagi kita nggak bisa tutup mata dan selalu bilang pokoknya setiap garis merah kita ikutan akumulasi profit. Nggak juga. Pada faktanya bisa juga seperti kayak di sini ya. Kalau kita ngomong akumulasi tapi ternyata malah koreksi, ya kayak bisa di sini ya. Di sini terjadi akumulasi ya, tapi ya koreksi gitu. Dan bahkan setelah akumulasi yang terjadi di sini pun masih bisa lanjut lagi lebih dalam. Gitu. Tapi intinya apa? Intinya kita melihat para bandar melakukan akumulasi. Nah, data yang kita bisa lihat dalam beberapa hari terakhir ya, setelah di 70.000, kita bisa lihat di sini para bandar melakukan selling ya, terjadi ya possible selling, terjadi inflow ya. Setelah itu dari sejak dia di bawah 70.000, para bandar seperti tidak melakukan banyak hal. Volumenya rendah, ya ada sih outflow tapi kecil, cuma 200, 1000 dan seterusnya ya. Jadi yang kita dapatkan pada faktanya secara on-chain, para bandar cenderung tidak melakukan banyak hal secara spot ya. Dan tadi ya pokoknya ada sempat gue ambil data dari grup, ada yang ngomong, "Bang, ini banyak outflow ya." Dan benar sih, sempat ada outflow nih tanggal 28 Mei, outflow-nya gede gitu. Nah, tetapi kita bisa lihat di sini kayaknya error ya. Gue udah refresh beberapa kali. Tanggal 28 seperti yang kita bisa lihat di sini outflow-nya hanya 1.864. Tidak seperti yang ada di sini 143.000. So, ini kemungkinan besar CryptoCoinnya error gitu ya. Nah, jadi kesimpulan yang kita bisa dapatkan secara spot adalah para bandar cenderung tidak melakukan banyak hal di sini. Ya, ada sedikit outflow tapi nggak signifikan. Ya. Nah, untuk yang versi minernya kita bisa lihat di sini dia malah cenderung lebih aktif ya. Di tanggal 21 dan tanggal 22 dia melakukan outflow lumayan di sini. Tetapi setelah di bawah dari 70.000 kita bisa lihat di sini dia mirip-mirip lagi kayak bandar di mana mereka cenderung tidak melakukan banyak hal. Low volume. Jadi secara spot kita bisa lihat ya ada keakuran data antara bandar dan miners di mana mereka semuanya low volume ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada resiko di posisi leverage ya? Apakah kita mulai masuk ke dalam kondisi over leverage ya? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan leverage, gua akan kita akan ada selingan dulu ya. Kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya, misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin Estimated Leverage Ratio ya, dengan data all exchanges, dan ini simpelnya adalah menghitung berapa besar leverage yang dipakai di dalam market.
Semakin tinggi garis biru ini atau garis ungu ini ya, maka semakin besar leverage yang ada di market ya. Nah, kita ambil contoh ya jangan contoh lah, kita langsung aja ambil faktanya di sini. Kemarin ya kita bisa lihat peningkatan Bitcoin dari angka 60.000 bawah sampai ke 70.000 tuh ya nggak 70 lah, sampai sini sih lebih fairnya ya, sampai 66.000 itu terjadi karena peningkatan di posisi long di sini. Kita bisa lihat dia berkorelasi positif ya sama harga. Jadi sama-sama naik waktu estimated leverage ratio naik. Artinya kemungkinan besar yang menyebabkan dari rally ini selain spot adalah posisi long yang bertambah ya. Nah, tetapi kita bisa lihat di sini saat BTC di angka 67.000 dan sideways di sini 67, 68, 69, 68, 69 ya sideways di sini, yang kita bisa lihat adalah leverage mulai meningkat ke atas. Nah, pertanyaannya, apakah mulai terbentuk posisi-posisi long yang over leverage? Begitu, karena kita bisa lihat udah mulai naik ke atas tetapi harga sideways. Nah, ini ada potensi apa? Potensi long squeeze begitu ya. Potensi itu bukan berarti pasti bakal long squeeze ya, tetapi berpotensi artinya ada kemungkinan ya. Nah, jadi tinggal kita lihat nih, kita lihat kalau sampai Bitcoin gagal terus menembus 70.000 atau bahkan kalau secara TA daily close di bawah dari 67.600 ya. Nah, artinya ada kemungkinan posisi long ini bisa ke liquid ya, bisa ke ya disebutnya sebagai long squeeze. Kena peras gitu, diperas sehingga efek domino dan drop begitu. Jadi itu salah satu resiko yang harus kita pertimbangkan karena secara on-chain-nya mulai terbentuk posisi yang over leverage oleh para trader futures ya. Oke, itu untuk estimated leverage ratio. Selanjutnya kita ke MVRV. MVRV kondisi Bitcoin malah turun ya, berarti makin jauh dari target TP, masih jauh lah ya. Buat elu yang ngerasa, aduh bang, gue telat nih akumulasi di sini, ya sudah, nggak bisa diulang lagi. Karena biasanya untuk sampai ke titik sini lagi tuh butuh cycle baru, biasanya ya. Nah, jadi kalau yang udah kelewat di sini, satu-satunya cara untuk melakukan akumulasi berkala adalah dengan cara nonton DCWT gitu ya. Untuk target TP atau TP berdasarkan MVRV itu di atas dari 3,7. For now masih cukup jauh, jadi ya sudah, kita belum melakukan TP secara MVRV ya. Nah, jadi gue simpulkan pada hari ini ya, para bandar ya, dan para miners menunjukkan data apa? Menunjukkan data bahwa mereka low volume, tidak banyak melakukan hal ya, outflow inflow kecil. Jadi mereka cenderung berhati-hati secara spot, nggak nambah posisi, nggak ngurangin posisi ya. Nah, pertanyaannya ini resikonya apa nih? Apakah akan terjadi suatu long squeeze? Ya sekali lagi seperti yang gue bilang, ada resiko bisa terjadi long squeeze ya. Dia overconfident, dia pikir akan lanjut lagi ke atas, pasti membuat higher high, tetapi ternyata tidak. Nah, disitulah kemungkinan besar posisi long bisa kegampar market. Begitu ya. Nah, buat lo yang punya posisi futures, mau long, mau short, hati-hati ya. Intinya ada resiko leverage yang mulai meningkat dari tanggal 24 Mei sampai sekarang ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk on-chain kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan, on-chain ini bukanlah satu-satunya data yang kita lihat untuk melakukan pembelian atau penjualan di market. Nggak bisa ya. Ini adalah suplemen tambahan lagi supaya kita bisa lebih akurat lagi ya. Jadi ditambahkan dengan TA dan fundamental sehingga kita bisa melihat keseluruhan market dengan lebih jelas ya. Sebelum kita tutup seperti biasa gue ingatkan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.